Kan kembali masih bersama Sirajuddin Abbas, Viva Yoga Mauladi, dan juga Eva Kusuma Sundari melalui sambungan telepon. Mbak Eva, ini kalau kita melihat peta koalisi Capres ini kan tadi Anda mengatakan bahwa sudah tidak absolut lagi yang namanya koalisi ramping ini. Siapapun boleh bergabung asalkan mereka tinggal menyodorkan partainya, begitu ya Mbak Eva ya? Iya, betul. Artinya mereka harus mengikuti apa yang menjadi garis besar dari koalisi yang sudah disepakati dengan PKB dan Nasdem. Betul, soalnya kalau pendatang baru pada saat enduring time gitu kan ya berat ya kalau kemudian terms of condition-nya mau mengobrak-ngabrik sementara, bukan mengobrak-ngabrik lah, untuk merubah sementara sudah disepakati sejak awal dengan 3 partai yang berikutnya. Tapi gini loh Mas, terms of conditions-nya akan sangat normatif, juga sangat idealis dan ideologis. Jadi aneh kalau kemudian menjadi persoalan untuk bergabung ke PDI Perjuangan begitu. Jadi kita kenapa kok seperti firm dengan terms of condition kita, karena ini demi NKRI, jadi tidak untuk demi elit maupun tidak demi tokoh dan seterusnya. Ya, itu yang membuat kita pede. Gitu. Artinya sangat umum dan siapapun partai politik yang akan bergabung mestinya setuju dengan TOR yang sudah disepakati oleh karena PDIP sangat ya. Rasional, logik dan sangat legitimit lah. Ya, artinya kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Golkar saat ini yang belum resmi menyatakan koalisinya, bukankah itu seperti dalam tanda kutip mungkin agak sedikit main-main dengan PDIP karena TOR-nya sebetulnya tidak menjadi masalah harusnya? Enggak, kita sangat paham posisi Golkar ya, di mana perlu untuk mendapatkan legitimasi dari legal sebetulnya ya, bukan legitimasi legal dari proses legal dari Rakernas tersebut. Tentu Pak ARB akan berhati-hati lah dalam hal ini kalau mengambil keputusan, walaupun pada saat di Pasar Ngembrong kemarin katanya ini sudah 99% Pak, tinggal 1% aja tunggu di Rakernasnya. Itu yang saya dengar informasinya. Tapi ya tetap saja 1% karena akan menentukan jadi atau tidaknya. Tapi walaupun nanti menyusul, tetap pada posisi seperti yang tadi saya bilang, terms of condition untuk bekerjasama dengan 3 parpol yang tadi deklarasi adalah seperti yang saya ungkap tadi. Tidak berbasis pada transaksional, tidak menyoal posisi, dan demi NKRI lah semuanya. Baik, ya, Mas Viva, ini kalau kita bicara soal Golkar ini memang agak menarik ya. Ada 2 partai, Demokrat belum menentukan arah, tapi Golkar ini kemarin-kemarin kan sebetulnya hampir pasti akan kemana gitu. Ini apa sih sebetulnya yang membuat Golkar pada akhirnya menjauh dengan Gerindra? Tidak jauh, cuman kami membatasi untuk berbicara terhadap partai yang lain karena Golkar menunggu hasil Rapimnas. Tapi ada satu hal penting Mas kalau menurut saya. Apa itu? Bahwa soal hasil pemilu legislatif itu tidak berbanding lurus dengan Pilpres gitu ya. Jadi artinya bahwa dukungan suara atau kursi itu tidak identik sama nanti hasilnya di Pilpres karena ada beberapa persoalan. Satu, persoalannya adalah identifikasi pemilih terhadap partai atau party ID itu kalau menjelang Pilpres semakin rendah. Yang ada itu adalah basis ideologis dari masing-masing partai, tapi itu masing-masing partai relatif sedikit, sehingga yang terjadi adalah yang dulu pada waktu pemilu legislatif memilih partai politik tertentu, meskipun nanti ada instruksi dari partai pada saat Pilpres itu juga belum tentu akan mengikuti karena party ID-nya menjadi rendah. Terus kemudian yang kedua, terhadap basis konstituen masing-masing partai politik itu juga sangat menentukan terhadap kemenangan dari Pilpres ini. Jadi artinya masih banyak waktu kalau menurut saya dan masih banyak kondisi yang sangat dinamis yang bisa mempengaruhi terhadap kompetisi ini kalau tidak menyebut pertarungan. Ya, gitu. Oke. Kita punya grafik di sini kita tampilkan. Ya, ini hasil survei dari Pusat Data Bersatu. Untuk Jokowi, elektabilitasnya ini dilakukan pada bulan Maret ya, 29,8, sementara Prabowo 11,6. Kemudian pada bulan April, yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, Jokowi 39,7 dan Prabowo 23,8, sekitar
15% ya perbedaannya. Sementara kalau survei yang dilakukan dengan pasangan, yang dilakukan oleh Pusat Data Bersatu pada periode April, Jokowi JK seandainya pada akhirnya nanti JK 28,4, sementara Prabowo Hatta 17,7. Dan terakhir ini yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada periode yang sama, Jokowi JK 51, Prabowo Hatta 32,4. Ini kalau kita bicara hasil survei memang tergantung respondennya ya. Jumlah responden itu juga sangat mempengaruhi. Jadi survei itu tidak baku, tidak mati, tidak absolut. Survei itu memotret perkembangan pada hari ini, pada peristiwa hari ini, dan pada momentum hari ini. Karena masyarakat itu dinamis, pasti akan berubah. Contoh misalnya yang dilakukan oleh indikator, itu tren Pak Prabowo trennya naik. Ya, sedangkan yang lain itu trennya relatif lebih stagnan gitu. Kemarin saya ikut di yang lain indikator maksudnya itu, Jokowi ya? Yang lain lah pokoknya gitu. Jadi kami masih punya harapan yang sangat besar bahwa kami mengingat kesadaran politik masyarakat sangat tinggi, kemudian masyarakat itu tidak stagnan, masyarakat itu berubah karena informasi yang sangat luar biasa, dan yang ketiga ya kita berupaya untuk membangun pemahaman kepada tim kami agar lebih solid, agar lebih santun dalam berkompetisi, tidak memfitnah, kemudian tetap menghormati bahwa ini adalah merupakan kompetisi persaudaraan. Ya, ini hasil survei ini partai politik belum bergerak nih ya? Belum. Jadi, artinya belum mencoba untuk mengkampanyekan secara masif calon-calonnya ya? Belum. Jadi sebetulnya sudah. Sebetulnya sudah? Sudah. Pak Hatta dari 3 tahun yang lalu, Pak Prabowo dari 3 tahun yang lalu, yang belakangan saya kira Pak Jokowi. Oh iya. Itu sejak saya deklarasi lah ya. Tapi tidak secara masif artinya karena memang kampanyenya memang belum masif, dilakukan. Karena saya kira pemilu legislatif dan dari awal sekira 2-3 tahun sebelumnya, pemilu legislatif itu buat PAN dan buat Gerindra sama dengan pemilu presiden. Karena yang dijual di mana-mana itu ya Pak Hatta dan Pak Prabowo. Jadi sebetulnya yang start kampanye presiden itu. Kalau kita melihat capaiannya saat ini itu reflektif ya, menunjukkan bahwa hasil kerja Pak Prabowo sejauh ini udah mulai kelihatan dengan kenaikan yang cukup stabil dalam 5 bulan terakhir. Sementara Pak Prabowo sempat turun sebelum cukup signifikan sekitar 10%. Ya, ini meningkatnya Prabowo ini karena memang tidak ada calon-calon lain yang disurvei, atau artinya memang sudah dikerucutkan menjadi hanya 2 atau 3 calon saja? Kita mensurvei 28-an kalau di SMRS, terus dicek, terus makin mengerucut, dan dari 5 tertinggi jarak antara nomor 3, nomor 1, 2, lalu ketiganya itu jauh. Ketiganya Pak Abu Rizal yang dari 13% awal Maret sekarang menjadi 9% di akhir April. Sementara Pak Prabowo naik menjadi sekitar tadi 30-an. Apakah ini menunjukkan bahwa pemilih-pemilih Pak Ical dan yang lain sebagainya di bawah itu tuh sekarang lebih memilih Prabowo dalam hasil survei, atau bisa dikatakan kita seperti sudah itu? punya peta soal dukungan kepada calon presiden menurut pemilih partai ya. Dari 12 partai itu kita melihat hanya pemilih 3 partai yang langsung mayoritas ke Pak Prabowo. Misalnya PKS itu 45% pemilihnya memilih Pak Prabowo seandainya pemilu dilakukan, saat survei dilakukan. Lalu 73% pemilih Gerindra jadi, ke Pak Prabowo. Lalu Hanura itu sekitar 50%. Hanura itu hanya 3 pemilih mayoritas 3 partai itu saja. Sementara PAN mayoritas pemilihnya itu 42% pemilihnya itu malah ke Pak Jokowi. Dan selebihnya Nasdem, PKB dan 9 partai pemilih, mayoritas pemilih dari 9 partai lainnya justru ke Pak Jokowi. Gitu. Itu makanya mungkin tadi Mas Viva mengatakan bahwa memang partai ini dan kader-kadernya harus solid juga. Itu dia, tadi saya katakan mesin partai itu belum, karena kemarin itu fokus kepada partai dan kepada caleg masing-masing, meskipun membawa calon presidennya, tapi itu tidak fokus. Nah, kalau sekarang ini ketika nanti ada deklarasi, itulah secara fokus, secara masif nanti masing-masing partai politik akan melakukan gerakan-gerakan yang lebih intens
di bawah untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan kesadaran dan bisa menyampaikan gagasan ide terhadap artinya di Pilpres calon-calon nanti ini presiden jualannya itu, jadi lebih fokus ya. Ya. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.